Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivi Sofia, guru mata pelajaran fikih di MI Darul Ulum Rembang Pasuruan, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 1 tahun 2025 LPTK IAIN Metro Lampung. Pada hari ini, Sabtu, tanggal 10 Mei 2025, saya akan melakukan praktek pembelajaran untuk uji kinerja PPG dalam jabatan Batch 1 tahun 2025. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa dulu. Yang akan dipimpin oleh Zami. Silakan maju. Sini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Qala rabbi shrah li sadri fayassirli wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya alim Ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Sekarang Bu Guru mau ngabsen dulu. Yang pertama Darin Salmania, Hoirun Nisa Maulidia, Fajar Nurul Mutakin, Diki, Ahmad Akias, Taufikillah. Kita sudah siap belajar ya? Tadi sudah piket? Sudah mandi di rumah? Sudah. Ada yang lupa gosok gigi? Sudah. Jangan sampai lupa gosok gigi, biar tidak apa? Bau. Bu Guru mau mengingat-ingat materi sebelumnya, yaitu puasa Ramadan. Masih ingat niat puasa Ramadan, Nak? Masih. Gimana niatnya? Ifar di syahri Ramadan haris. Pinter, masih ingat semua. Kalau puasa Ramadan itu biasanya berapa hari? 1 bulan. Berapa hari? 1 bulan. Ayo Bu Guru tanya apa hari apa bulan? Hari berarti berapa hari? 30 hari. Berapa bulan? 1 bulan. Pinter. Hari ini kita akan belajar fikih. Materinya adalah sholat sunnah rawatib. Siapa yang pernah melihat orang yang berjamaah di masjid atau di musola setelah sholat maghrib itu masih sholat lagi? Ada yang pernah lihat? Pernah. Itu namanya sholat apa, Nak? Sholat sunnah rawatib. Oke. Bu Guru menjelaskan tujuan pembelajaran sholat sunnah rawatib. Yang pertama adalah peserta didik mampu memahami sholat sunnah rawatib. Yang kedua, peserta didik mampu mengetahui ketentuan sholat sunnah rawatib. Yang ketiga, peserta didik mampu mengetahui hikmah sholat sunnah rawatib. Sekarang Bu Guru mau memutarkan video tentang sholat sunnah rawatib agar sampean mengerti ya.
waktu dikerjakan sebelum mengerjakan sholat fardu atau sesudahnya. Yang kedua yaitu qabliyah dan ba'diyah. Qabliyah adalah sholat sunat yang dilakukan sebelum sholat fardu, sedangkan ba'diyah yaitu sholat sunat yang dilakukan setelah sholat fardu. Hukum mengerjakan sholat sunat rawatib adalah sunat, yaitu bila dikerjakan pada pertama apabila dikerjakan jenis sholat sunat rawatib dan bilangan rakaatnya. Sholat sunat rawatib ada dua macam, yaitu pertama sholat sunat rawatib muakkad. Sholat sunat rawatib muakkad adalah sholat sunat yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk dikerjakan. Yang kedua, sholat sunat rawatib ghair muakkad. Sholat sunat rawatib ghair muakkad yaitu sholat sunat yang kurang dianjurkan atau kurang diutamakan oleh Nabi Muhammad SAW untuk dikerjakan. Bilangan rakaat sholat sunat rawatib muakkad dan rawatib ghair muakkad adalah sebagai berikut. Sholat sunat rawatib muakkad yang pertama 2 rakaat sebelum zuhur, kedua 2 rakaat sesudah zuhur, ketiga 2 rakaat sesudah sholat maghrib, keempat 2 rakaat sesudah isya, kelima 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian sholat sunat rawatib ghair muakkad yang pertama 4 rakaat sebelum zuhur, kedua 4 rakaat sesudah zuhur, ketiga 4 rakaat sebelum asar, yang keempat 2 rakaat sebelum maghrib, dan yang kelima 2 rakaat sebelum isya. Sholat sunat rawatib ghair muakkad 4 rakaat sebelum zuhur yang dimaksudnya adalah 2 rakaat pertama termasuk sholat sunat muakkad dan 2 rakaat berikutnya termasuk ghair muakkad. Contohnya sholat sunat rawatib. Pertama, niat sholat sunat rawatib 2 rakaat sebelum subuh. Usolli sunnatas subhi rak'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh karena Allah Ta'ala. Yang kedua, niat sholat sunat rawatib 2 rakaat sebelum zuhur. Usolli sunnatas subhi rak'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat sunat 2 rakaat sebelum zuhur karena Allah Ta'ala. Yang ketiga, niat sholat sunat rawatib 2 rakaat sesudah zuhur. Usolli sunnatan tuhri rak'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat sunat 2 rakaat sesudah zuhur karena Allah Ta'ala. Yang keempat, niat sholat sunat rawatib 2 rakaat sesudah maghrib. Usolli sunnatal maghribi rak'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat sunat 2 rakaat sesudah maghrib karena Allah Ta'ala. Yang kelima, niat sholat sunat rawatib 2 rakaat sesudah sholat isya. Usolli sunnatal isya'i rak'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat sunat 2 rakaat sesudah isya karena Allah Ta'ala. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah paham tadi? Mau jelaskan lagi sama Bu Guru ya. Sholat sunnah rawatib. Apa itu sholat sunnah rawatib? Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Entah itu sebelum sholat fardu atau sesudah sholat fardu. Hukumnya apa? Hukumnya adalah sunnah muakkad yang sangat dianjurkan. Macam-macam rawatib. Macam-macam rawatib ada 2. 1 qobliyah, 2 ba'diyah. Kalau qobliyah itu dilakukan sebelum sholat fardu, kalau ba'diyah dilakukan setelah sholat fardu. Jumlah rakaat rawatib: 2 subuh qobliyah, 2 zuhur qobliyah dan ba'diyah, 2 maghrib ba'diyah, 2 isya ba'diyah. Kapan waktu pelaksanaannya? Kalau qobliyah setelah adzan sebelum iqomah. Kalau sudah iqomah gimana? Masih dianjurkan apa tidak? Tidak. Kan sudah iqomah, sudah mau sholat fardu. Terus yang kedua, ba'diyah, setelah selesai sholat fardu. Niat sholat rawatib qobliyah. Usolli sunnatal apa? Misalkan zuhur ya. Misalkan sholat sunnah qobliyah zuhur. Usolli sunnatal zuhri rak'ataini qobliyatan lillahi ta'ala. Bisa?
Usolli sunnatal zuhri rakaataini qabliyatan lillahi ta'ala. Nah, ini ada ulangi. Usolli sunnatal zuhri rakaataini qabliyatan lillahi ta'ala. Kalau ba'diyah, usolli sunnatal zuhri rakaataini ba'diyatan lillahi. Kalau misalkan sholat ba'diyah maurib, gimana niatnya? Ba'diyah maurib. Oke, ba'diyah maurib. Ayo. Rok. Pinter. Sudah paham, ge? Sekarang keutamaan sholat sunnah rawatib. Keutamaannya ada 3. Yang pertama, menyempurnakan, yaitu menutupi kekurangan sholat fardu. Misalkan sholat fardu kita pas apa itu namanya baca Fatihah, lirik konconing ini, lirik kan berarti kan sholat fardu kita tidak sempurna, maka disempurnakan oleh sholat sunnah rawatib. Yang kedua, dicintai siapa? Maksudnya dicintai oleh Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Yang nomor 3 adalah pahala, yaitu mendapatkan pahala yang besar. Yuk sholat sunnah rawatib, rajin biasakan sholat sunnah rawatib setiap hari. Khusyuk, yaitu sholat dengan tenang dan fokus. Ikhlas, sholatnya hanya karena Allah, bukan karena orang lain, bukan karena disuruh sama bu guru. Paham ge? Bon, sekarang bu guru mau membagi kelompok, 3 kelompok. 1 kelompok 4 orang. Yo, ditata dulu bangkunya. Tepuk semangat. Semangat ya. Ada yang mau tanya? Tanya apa? Silakan. Kenapa sholat rawatib sangat dianjurkan oleh Rasulullah? Karena memiliki manfaat dan pahala yang sangat besar, makanya dianjurkan oleh Rasulullah. Paham ge? Bu guru mau membagikan LKPD untuk mengetahui seberapa paham kalian tentang sholat sunnah rawatib. Yang ini sampean tulis ya biar jelas, itu kan nggak jelas. Sholat Idul Fitri nomor 1 ini. Sholat Idul Fitri. Kelihatan. Terus nomor 2 istikharah. Nomor 2 istikharah kelihatan. Nomor 2 ini loh. Sampean tulis. Yang nggak kelihatan sampean tulis. Bentar ya. Yang nomor 3 tahajud. Yang nomor 3 ini nin. Terus yang tengah muakat. Ini muakat. Muakat. Sebentar. Yang nomor 2 khusuf. Khusuf pakai F bukan khusuk. Khusuf ini yang oranye. Khusuf. KHUSUF. Sudah. Yang nomor 3 rawatib. Yang hijau. Rawatib. Yang bawah hikmah sholat sunat. Hikmah sholat sunat. 10 sholat sunat gerhana bulan. Boleh. Bisa secara ini. Sudah semua. Oh, pinter. Sudah. Setiap kelompok mempresentasikan hasilnya. Silakan dari kelompok beruang putih maju. Yang lain didengarkan ya. Ya. Pengertian sholat sunnah. Yang keras suaranya. Pengertian sholat sunnah. Rawatib. Menyempurnakan kekurangan pada sholat wajib 5 waktu. Jumlah rakaat sholat sunnah rawatib sehari semalam 12 rakaat. Keutamaan
melaksanakan sholat sunnah rawatib, akan Allah bangunkan rumah di surga. Manfaat jumlah rakaat sholat sunnah rawatib sebelum zuhur 4 rakaat. Sekarang kelompok apa tadi ini namanya? Kobra. Siapa yang mau maju? Silakan. Pengertian sholat. Yang keras suaranya. Pengertian sholat sunnah rawatib: menyempurnakan kekurangan pada sholat wajib 5 waktu. Jumlah rakaat sholat sunnah rawatib sehari semalam 12 rakaat. Keutamaan melaksanakan sholat sunnah rawatib: akan Allah bangunkan rumah di surga. Jumlah rakaat sholat sunnah rawatib sebelum zuhur 4 rakaat. Sekarang yang terakhir, kelompok Mawar. Siapa yang mau maju? Pengertian sholat sunnah rawatib: menyempurnakan kekurangan pada sholat wajib 5 waktu. Jumlah rakaat sholat sunnah rawatib sehari semalam 12 rakaat. Keutamaan melaksanakan sholat sunnah rawatib: sholat sunnah yang dilakukan sebelum atau sesudah sholat wajib. Manfaat sholat sunnah rawatib: akan Allah bangunkan rumah di surga. Jumlah rakaat sholat sunnah rawatib sebelum zuhur 4 rakaat. Dari grup bermimpi nilainya 100 juga. Dari kelompok Mawar nilainya juga 100. Sholat sunnah rawatib ialah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Lagi, sholat sunnah rawatib ialah kalau dilakukan sebelum sholat fardu namanya sholat sunnah rawatib apa? Kalian belum sudah. Bagaimana niatnya sholat sunnah rawatib ba'diyat maghrib? Ba'diyat maghrib. Usolli sunnatal maghrib. Good job anak-anak hari ini. Bisa sekali. Ibu guru mau menutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah. Baca doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim.